Posisi pasien saat diterapi, ya, yang pertama adalah posisi tengkurap. Posisi tengkurap itu untuk wilayah tengkuk ya, tengkuk, kemudian punggung ya bawahnya, sama lumbal ya. Lumbal itu berarti pinggang. Ini posisi saat diterapi, yaitu posisi tengkurap ya, khusus untuk tengkuk, punggung, dan daerah pinggang atau tulang belakang bagian lumbalnya ya. Kemudian ketika posisinya duduk tegak, ya, itu bisa untuk di bagian kepala sama leher ya, sama leher. Kemudian duduk menunduk ya, duduk menunduk begini itu untuk kepala belakang, kemudian kepala belakang dari sini, kemudian tengkuk sama punggung. Kemudian baring miring ya, baring miring ya, misalnya miring ke kiri ya, jadi area kanan itu dia di atas. Nah ini untuk area terapi samping tubuh. Duduk tengadah ya, kayak gini misalnya. Ini untuk kepala depan ya, bagian kepala depan, wajah sama leher depan. Kemudian duduk tengkurap ya, duduk tengkurap ya, miring satu sisi wajah ya, satu sisi wajah, kemudian pipi, telinga ya. Kemudian posisi telentang itu untuk area terapi kepala, muka, dada, perut ya. Jadi muka ya, kepala, wilayah muka, dada, dan perut. Kemudian hejlu ya, hejlu atau jalur edar sungai, namanya hejlu. Nah, jadi hejlu itu atau jalur edar sungai. Hejlu merupakan istilah khusus yang hanya dipakai dalam cuceng, tidak dipakai di terapi lain ini ya, khusus ini ya. Jadi hejlu itu merupakan istilah khusus yang hanya dipakai dalam terapi tuina cuceng. Posisinya ada di samping kanan, kiri, ya, sepanjang meridian tu, ya, kepala, leher, punggung, dan sepanjang meridian ren, dada. Terus perut. Hejlu memiliki 3 jalur di kanan dan 3 jalur di kiri dengan posisi yang saling simetris. Ini misalnya di sini ya, ini yintang, ini tarik kepala ini kalau dibelah itu jadi 2, ini garis tengah. Nanti kanannya 3 garis jalur edar sungai ya, 3, kiri juga sama ya. Jadi ada 3 jalur yang simetris ya, yang simetris itu yang seimbang. Hejlu pinggang. Hejlu pinggang itu hejlu 1 jarak setengah jun ya, setengah jun. Jadi kalau jempol ini ukurannya nanti setengahnya ya. Setengahnya. Jadi setengah jun dari meridian tu ya. Meridian tu itu kan yang di tengah belakang ini ya. Nah, itu setengah jun, setengah jun. Setengah ibu jari ya, ini ada ibu jari nanti setengahnya. Kemudian hejlu 2 jarak ya, 2 jarak. Jadi nanti hejlu yang aliran keduanya itu 1,5 cun. Nah, ini perlu diketahui ya, ukuran cun itu 1 jempol, di mana jarak pinggir jempol kiri kanan ya, ini 1 cun. Kemudian kalau jarinya ditekuk kayak gini, ini jarak ini dan sampai sini ya, sendi jari telunjuk ini sampai sendi jari telunjuk ini, nah ini 1 cun. Kemudian kalau 2 jari ini adalah 1,5 cun, ya kan? Kalau 4 jari adalah 3 cun, kalau 5 jari itu adalah 4 cun. Nah ini untuk mengukur. Jadi kalau setengah cun itu ibu jari nanti setengahnya. Ya ini lebarnya ya, lebarnya. Lebar dari ibu jari tangan, ini setengahnya. Kemudian hejlu tadi ya yang setengah cun ya, dari meridian tu yang di tengah tulang belakang itu nanti kanan kiri ya, ini
itu setengah cun. Kemudian hejro yang jarak keduanya ya, yang nomor 2-nya itu 1,5 cun, 2 jari ya, dari meridian tu atau telunjuk dan jari tengah. Nah ini ya, jadi misalnya ini tulang belakang, nah ini jaraknya 2 jari ya, kanan kiri, ini 1,5 cun, ini jarak hejro yang kedua. Kemudian hejro yang ketiga itu jaraknya setengah cun dari meridian tu itu 4 jari ya, gitu ya. Jadi 4 jari ya, dari meridian tu. Jadi dari meridian tu nanti setengah cun, nanti 4 jari ya, ke kanan dan ke kiri ya. Jangan dari tunya ya, harus dari setengahnya tadi, karena nanti 1,5 kan tadi ya jaraknya dari setengah cun tadi ya, setengah cun nanti 1,5, nanti itu garis yang kedua, hejro yang ketiga itu nanti ditambahi 2 lagi gitu. 2 lagi itu adalah jalur yang tiganya. Hejro kepala ya. Hejro kepala itu 1, yaitu alis bagian medial atau dalam. Ini jadi tengahnya itu ini yintangnya ya. Nah ini alis ya, alis ini yang sebelah alis dekat dengan yintang ini yang tengah. Nah itu. Ya, jadi hejro yang pertama itu adalah alis bagian medial atau dalam, itu lurus ya, ke belakang itu lurus. Kemudian hejro yang kedua itu tengahnya alis ya, tengahnya alis atau bola mata ya. Hejro yang ketiga itu adalah tepi alis yang bagian lateral ya, atau luar itu. Jadi yang paling tepi itu ya alisnya itu adalah hejro yang ketiga. Ketiga hejro bermula dari alis dan berakhir di bagian akhir tulang tengkorak belakang atau occipital ya, itu sampai terong apa ini sampai tulang tengkorak ke belakang. Nah ini ya, ini gambarnya, ini itu garis tengahnya adalah yintang, tengahnya di antara alis. Kemudian yang kuning ya, ini warna kuning, ini hejro yang pertama ya. Jadi ujung alis sebelah medial atau dalam. Kemudian hejro kedua ini tengah, pas bola mata ya. Kemudian yang pinggirnya pas ya. Itu adalah hejro yang ketiga sampai tulang tengkorak belakang. Nah ini sampai, jadi pas di bawah telinga itu ya, kalau kita raba itu kan ada batas tengkorak ya, itu ini yang terlihat di depan, kemudian ini yang belakang, ini garis tengahnya. Hejro 1, hejro 2 yang hijau, hejro 3 yaitu yang hitam. Hejro leher ya. Ini, jadi batas tadi kepala ini tulang tengkorak itu, ini leher ya, sepanjang leher sampai pangkal ya, pangkal bahu. Hejro leher berada pada bagian superior atau atas dari otot trapesius. Ini yang kuning adalah hejro 1, yang hijau adalah hejro 2. Ya. Kemudian hejro 3 itu yang paling luar. Ini nanti sama di sini. Ini hejro 1, hejro 2, kemudian hejro 3 ini sini, lurus ini. Ini ya, kayak gitu. Kemudian 8 formasi atau Bacenshie. Bacenshie atau 8 formasi cucen merupakan bagian terpenting dalam cucen dan hanya ada di cucen saja. Jadi hejro itu, ya, jalur ada sungai itu sama yang 8 formasi ini tidak dimiliki teknik terapi lain. Ini kelebihannya ya, luar biasa ini. Itu ada di Tuina Cucen saja ini.
dan merupakan inti pengobatan dalam Cucen. Nah, ini jadi 8 formasi ini adalah merupakan inti pengobatan dalam Cucen. Di mana dalam 8 formasi ini terdapat 25 titik. Dari 1 titik pusat terapi serta 8 titik dalam 3 radius lingkaran. 3 kali 8 plus 1 yaitu 25. Nah ini ya, ini coba kita hitung ini ya. Jadi ini pusatnya ini, titik tengah pusat. Nanti misalnya di TU14 ya, di punuk pas itu antara cervical 7 dan toraks 1 itu, ini misalnya ini tengahnya, ya. Atau nanti bawahnya, bawahnya itu yang lurus dengan belikat bawah, itu juga ada sana satu titik pusat sana, lurus dengan tulang belakang. Kemudian yang pinggang itu bisa dibikin 8 formasi atau Basenschie. Nah ini yang kita bikin ya, ini bulat. Jadi dari sini dulu, nanti ini ada bikin lingkaran ke-1, lingkaran 2, kemudian lingkaran ke-3. Terus kita tarik garis. Ini jaraknya sama ya, antara pusat ini dengan ini ya, garis yang pertama ini. Kemudian lingkaran pertama, lingkaran kedua ini sama, nanti jaraknya lagi sama. Nah, ini di atas itu di istilahnya langit, bawah itu tanah. Kemudian ya yang perlu diingat ini ya dulu ya. Ini garis vertikal ke atas. Kemudian ini horizontal ya. Ya sebelah kiri burung, lawannya ular. Kemudian di antara garis ke atasnya ini, ya, vertikal ke atas sama horizontal ini dibagi 2 lagi di sini. Nah ini bagi 2. Nah itu. Baru nanti kita hitung dari sini, setiap pertemuan garis itu dihitung ya. Ini 1, nanti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian tambah lagi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini ada lingkaran, berarti 8 kali 3, 24, tambah 1 pusatnya ya. Nah, ini jumlahnya 25 titik. Nah, ini ada langit, di antara langit dan burung, garisnya adalah ini macan yang di atas, terus lawannya adalah awan. Kemudian antara langit dan ular ini, di antaranya adalah angin, kemudian lawannya adalah naga. Tata cara Cucen dibagi menjadi relaksasi dan pengobatan yang terdiri dari ya, pertama adalah teknik rotasi. Rotasi itu berputar ya. Berputar terus ya. Kemudian nanti setelah meluas nanti mengecil. Nah, itu nanti kebalikannya lagi itu. Dari kecil meluas nanti dari meluas itu memendek sampai ke pusat titiknya tadi. Ini teknik rotasi. Kemudian titik naik turun ya naik turun misalnya. Ya, misalnya di sini ya naik ya kan. Turun, naik, turun. Ini tata cara Cucen ya. Jadi pertama itu muter dulu, yang kedua adalah naik turun. Ini biasanya untuk merelaksasi dulu. Kemudian kalau sudah ke pengobatan, penanganan kasus, nah ini mulai ketuk tekan. Nah, ini kepala, nanti kan ada ketuk ya, ketuk tekan itu. Misalnya contohnya gini nanti. Nah, ini. Jadi ketuk tekan ini di kepala ini misalnya. Nah ini namanya ketuk tekan ini. Nah itu. Ya. Jadi rotasi muter dulu, ya kan, baru naik turun, nanti ketuk tekan, gitu.
Harus urut ya ini, karena ini adalah SOP ya. Kemudian pisah atur. Jadi dari intermediate dan advance. Intermediate dan advance. Ini pisah atur. Kemudian buka tutup ya. Jadi buka tutup itu ya, jadi tutup buka ya, jadi ya, itu nanti namanya buka tutup. Tekan los, tekan los, tekan los, itu namanya buka tutup. Bacense atau 8 formasi. Ini buka tutup. Nah, ini tata cara rotasi. Ya, ini benar ya. Ini. Jadi dari ya seperti obat nyamuk ya kita. Terus ya makin meluas ke tepi ya. Nah, nanti kebalikannya lagi itu muter ya kan mengecil ya sampai ke pusatnya. Ini teknik rotasi. Rotasi dilakukan dengan memulai putaran dari titik pusat, ya, lalu perlahan-lahan membesar ke arah luar sampai radius atau hejlu lateral atau terluar dari kembali lagi perlahan ke dalam sampai titik pusat. Lakukan berulang selama 3-5 menit. Ini waktunya 3-5 menit. Ini yang standar ya, standar SOP-nya. 3-5 menit kita lakukan itu. Jadi muter terus ya dari kecil meluas terus sampai paling luar lateral, nanti mengecil lagi sampai ke pusat lagi. Nah, sampai nanti kebalikannya ya, maupun berlawanan jam. Jadi tekniknya nanti ya ini searah maupun berlawanan jam. Jadi ke kanan dulu misalnya ya. Nah, ya kan meluas nanti kembali ya sampai ke titik pusat nanti lawannya ya kebalikannya ya. Dari kanan ke kiri terus kayak gitu. Nah, itu sekitar 3-5 menit. Nah, ini ya diperbesar. Kemudian tata cara rotasi ya, rotasi leher ya, kalau tadi kepala, dilakukan inferior atau bawah dari tulang oksipital dan tengkorak atau tengkorak dengan arah rotasi spiral turun ke bawah sepanjang otot trapesius pada jalur hejlu kanan kiri. Setiap jalur hejlu dilakukan selama 1-2 menit. Jadi modelnya nanti muter ya, misalnya di belakang ini muter spiral ya, bukan kayak tadi ya ini ya kayak seperti obat nyamuk ya. Kalau khusus leher itu adalah rotasinya seperti spiral kayak gitu. Nanti ada yang dekat tengkuk itu kan berarti hejlu 1, hejlu 2, hejlu 3. Kemudian tata cara naik turun. Relaksasi naik turun dilakukan dengan memberikan tekanan pada alat saat dorong turun ke bawah dan tidak memberikan tekanan saat naik ke atas dengan alat tetap menempel di kulit. Lakukan di setiap hejlu selama 1-2 menit. Jadi dia nempel ya, nempel. Jadi tekan-tekan terus kayak gitu. Naik ya. Nanti turun. Jadi tidak memberikan tekanan saat naik ke atas. Ya. Itu. Nah itu ini ya. Jadi ini adalah arah ke atas, ini nanti ke bawah. Jadi kalau pas ke atas itu tidak, ya, pas naik, misalnya pas naiknya kayak gini, itu ininya nempel tapi tidak menekan ya. Nanti kalau turun, nah jadi kayak gini, ya, pas turunnya itu ini ada tekanan.
Jadi arah turunnya itu ada tekanan. Kalau pas naiknya itu tidak, seperti diangkat tapi selalu nempel. Kemudian tata cara ketuk tekan ini ya, dilakukan pada umumnya terapi di kepala ya, dengan cara melakukan ketukan seperti burung pipit makan dan tekanan yang lembut namun terasa dengan jarak yang rapat antara setiap ketukan seperti jahitan. Semakin rapat semakin baik. Lakukan sampai kulit kemerahan di setiap hejlu. Jadi seperti matuk ya. Burung pipit itu matuk ya, matuk gitu. Ya makin rapat makin bagus itu, seperti orang menjahit gitu. Ini ketuk tekan ya. Ketuk tekan. Nah itu ini rapat itu lebih bagus. Nanti contohnya di praktek. Tata cara buka tutup. Pada waktu manipulasi ujung alat bersentuhan dengan kulit, terapis ya, secara bertahap menyalurkan tenaga ke ujung alat. Ya. Tekanan ke bawah disebut membuka. Derajat penekanan di dalam batas ketahanan pasien menyesuaikan, jangan sampai tubuh pasien jadi lebam atau membiru. Tujuannya agar energi dan darah menyebar ke semua arah. Kemudian alat diangkat perlahan-lahan ke arah atas, tapi ujung alat tetap menyentuh kulit ini disebut menutup. Tujuannya mengembalikan energi dan darah ke asalnya. Itu caranya nanti di praktek. Bagaimana manipulasinya? Ya, yang pertama adalah manipulasi untuk netral ya. Itu bahasa aslinya adalah ping pu ping shear atau basic. Yang kedua adalah tonifikasi atau bu intermediate, itu adalah tonifikasi. Kemudian teknik sedasi atau shear intermediate. Jadi ada netral, tonifikasi, dan sedasi. Manipulasi netral dalam nanjing dikatakan bu shear jangan melebihi batas. Lakukan secara fleksibel, shear lama di sisipi bu lama di sisipi shear, maka di dalam buka terdapat tutup, di dalam naik terdapat turun, sesuai dinamika transformasi. Bila manipulasi alat dalam hal lembut keras, cepat lambat, bersifat moderat, atau dalam hal sesuai atau melawan arah meridian, naik turun, buka tutup, bersifat merata, disebut teknik ping bu ping shear. Manipulasi tonifikasi atau bu itu tekniknya adalah pertama yang harus diperhatikan cepat. Ya ini cepat. Yang kedua ringan. Ya. Jadi manipulasi tonifikasi atau bu itu berarti kondisi pasiennya, kondisi kliennya itu adalah dia lemah ya, defisien. Maka tekniknya adalah cepat, kemudian ringan, tekanannya, kemudian dangkal, lembut, searah meridian. Bertujuan untuk menambah kekuatan dan harus belajar diagnosa terlebih dahulu. Ini prinsipnya. Kemudian manipulasi sedasi atau shear lambat, karena kondisinya itu dia kuat, maka tekniknya adalah sedasi. Maka lambat, keras tekanannya, dalam, dan melawan arah meridian. Jadi kalau misalnya meridian
ren itu kan dimulai dari bawah ke atas ya. Ini melawan ya, melawan. Jadi arahnya ke bawah itu adalah melawan arah meridian. Itu adalah teknik manipulasi sedasi. Bertujuan untuk mengurangi energi ya, atau stagnasi, kemacetan, dan harus belajar diagnosa terlebih dahulu. Maka ya, jangan belajar hanya teknik terapi tunavigen, harus belajar diagnosa. Gitu. Jadi ada kombinasi belajar diagnosa. Kemudian meridian 2 merupakan meridian yang berada di bagian dorsal atau punggung, dimulai dari coccyx atau tulang ekor, menyusuri tulang belakang sampai bagian bawah bibir. Mulai dari tulang ekor itu ya naik ke atas. Terusuri terus itu ya tulang belakang sampai bagian bawah bibir. Nah ini ya, ini jadi nanti mulai dari coccyx atau tulang ekor ini naik terus ya, naik terus sampai nanti di atas kepala, terus di depan itu berakhir di bawah bibir. Ini meridian tu 4 atau mingmeng. Ini tu 4 atau mingmeng berada di antara tulang lumbal kedua dan ketiga ya. Ini mingmeng. Jadi tulang lumbal itu kan ada 5 ya. Nah, ini lumbal kedua dan 3 di antara itu ya, itu adalah mingmeng ya. Mingmeng. Tepat di belakang pusar. Jadi pusar itu nanti ditarik ke belakang itu tepat ya. Di lumbal kedua dan ketiga itu adalah titik pusat. Tu 4 yaitu mingmeng. Nah ini ya. Nah ini lokasinya di tengah. Di sini nanti kita lokasinya muter kayak gitu. Ya kan, nanti kita bikin 8 formasi ya. Kita praktek nanti ini ya, dibunderi bener itu. Jadi nanti kita praktekkan itu ya, dari titik-titik itu. Nah, kemudian mingmeng ya, tu 4 atau bajen, mingmeng ya, lumbal kedua ya, 3 ya, antara 2 3 sebagai inti, kemudian ke GC ya, BL52 ya, 52 itu ya nanti ke samping kanannya ya, rotasi yang hejlu yang ketiga ya, jalur dan sungai yang ketiga sebagai radius atau 3 jun kanan kiri. Nah ini indikasi ya, kalau kita itu menstimulasi tumpat atau mingmeng ini sebagai pusat, nanti ini untuk indikasi keluhan-keluhan sakit perut, diare, sehingga besar mani, impoten, keputihan, head tak teratur, nyeri head, nyeri head, ya, jadi nyeri head, tinnitus, tuli, ya, udim, bengkak kaki, ya, tensi urin, tungkai kesemutan, layu lemas, lumpuh, sering kencing sedikit. Ini memang arahnya ke alat reproduksi nih ya. Jadi mengarah kepada organ ginjal dan kantong kemih. Ya, itu perut bagian bawah ini, keluhan-keluhan perut bagian bawah dan sistem reproduksi. Ini mingmeng ini ya, titiknya bagus. Kemudian tu 14 taswi. Taswi itu yang pas punuk ya, artinya perbatasan antara tulang leher ya. Jadi tulang leher yang ketujuh dan toraks 1. Tulang punggung yang ke-1. Ini tu 14. Berlokasi di antara cervical 7 dan torakal 1, diraba tulang leher ke arah bawah, lakukan gerakan menengok kanan ya, menengok kanan kiri sampai posisi di mana tulang tersebut sudah tidak bergerak. Nih ya, jadi tu 14 itu adalah cervical 7 dan toraks 1, ini tengahnya. Ini adalah tu 14.
Tajui itu 14 ya, bajen, ya, bajen. Taswi sebagai inti, ya, jarak ke samping 3 sebagai radius. Jadi juluk yang ketiga itu ya. Titik lapan formasi yang terbentuk disebut taswi bajen. Indikasi ya, karena ini wilayahnya tengkuk ya, sekitar tulang belakang bagian belakang adalah tengkuk kaku sakit, demam masuk angin, batuk sesak, malaria, tulang panas, keringat malam, kejang ayan, biduran, bau lengan sakit. Kemudian Tu9 siang ini lokasinya ya, lokasi di bawah tulang torakal 7 sejajar dengan tulang skapula bagian inferior atau bawah. Ini yang paling untuk mengukur dengan tepat itu adalah belikat ya. Jadi belikat itu bagian pas ujung bawah ini ditarik. Nah ini, jadi Tu9 itu ada di situ. Tu9 di sini ya, Tu9. Nah itu. Jadi kalau dihitung dari torakalnya itu adalah pas torakal ke-7 ya. Dari atas itu ini dihitung itu ada pas torakal ke-7. Tu9 siang Tu9 bajen, kemudian siang Tu7 antara 7-8 ya. Sebagai inti ke geguan BL46 kantong kemih 46, kemudian 3 jun lateral ya, torakal 7 sebagai radius. Nah ini indikasinya adalah penyakit organ hati, empedu, limpa, pankreas, gejala dada, iga kencang penuh sakit, muntah, sakit lambung, perut penuh, ikterus ya, batuk, asma, malaria, bersendawa busuk, asam, diare. Itu karena wilayahnya di tengah ya, itu di daerah liver sama pencernaan itu, di atas pusar. Keluhannya adalah keluhan di area organ tersebut. Tu20 Bai Hui itu yang pasti tengah kepala ini berada di puncak kepala, titik tengah pertemuan dari puncak kuping kanan kiri tegak lurus ke atas dari garis hidung tengah hidung. Jadi titiknya itu ini ya, kepala ini ujung telinga itu tarik, kemudian ujung hidung itu tarik ke belakang. Nah ini pas ya, puncak kepala atau Tu20 Bai Hui. Ini Bai Hui sebagai titik pusat jarak rintang antara alis ya, puncak kuping Tauhu Tu17 sebagai radius titik yang terbentuk disebut Bai Hui bajen. Indikasinya ya adalah untuk stroke ini ya, kelumpuhan, afasia, migrain, vertigo, tinnitus, tuli, insomnia, pelupa, atrofi ekstremitas, ayan, gila, penyakit saraf, dan jiwa. Ini indikasi daripada Tu20 atau Bai Hui sebagai pusat. Urutan melakukan cucen, nah ini urutannya. Pinggang atau punggung atau leher nanti mulai ya ini. Jadi mulai ini rotasi dulu, putar, kemudian naik turun, kemudian buka tutup, naik turun kembali rotasi. Ini urutannya ya. Kalau urutannya itu ya SOP ya urutannya. Jadi prinsipnya itu nanti harus teknik putar dulu, ya kan. Ya, ini kalau di atas kepala kan melingkar seperti obat nyamuk. Tapi kalau di leher ingat ya seperti spiral ya, beda itu ya. Nah itu yang pertama adalah rotasi tadi. Nanti saya praktekkan teknik 1 dulu biar sampai paham bagaimana teknik rotasi. Kemudian naik turun ya. Jadi pas naik itu kita tidak bertenaga, tapi pas turunnya itu agak ditekan. Nah, nanti buka tutup ya, buka tutup.
Jadi rotasi naik turun, buka tutup, naik turun lagi, nanti terakhir adalah rotasi. Kemudian habis rotasi nanti naik turun, rotasi, buka tutup, rotasi, dan naik turun. Ini nanti harus dihafal tekniknya ya. Dari rotasi, kemudian naik turun, buka tutup, naik turun, ditutup dengan rotasi, kemudian naik turun, kemudian rotasi, ya, naik turun, rotasi, buka tutup, kembali ke rotasi, kemudian naik turun. Jadi kalau mulainya naik turun, ditutup dengan naik turun, ya kan. Nah, ini hanya bedanya adalah di sini nih. Mau mulai rotasi dulu atau naik turun. Kalau rotasi nanti penutupnya ada rotasi, kalau naik turun, rotasi buka tutup, nanti rotasi juga ditutup dengan naik turun. Itu tekniknya ya. Ada dua pilihan ya. Kalau dimulai dari rotasi, nanti penutupnya rotasi kembali. Kalau naik turun, rotasi dan buka tutup, nanti rotasi dan ditutup dengan naik turun. Jadi tergantung mengawalinya. Nah, urutan melakukan cucen kepala. Rotasi, kita praktekkan, ya, rotasi dulu, baru nanti naik turun, seperti menyisir ya. Ya, itu menyisir itu setiap hejlu nanti. Kemudian ketuk tekan. Jadi habis rotasi, naik turun seperti menyisir. Kita nanti pakai alat yang ini ya, 7 sinar ini. Kemudian nanti ketuk tekan ya. Kita nanti yang intan ini nanti ketuk tekan. Kemudian buka tutup. Kemudian ketuk tekan. Jadi tengahnya buka tutup ya. Ketuk tekan, kemudian naik turun juga ditutup dengan rotasi. Ini cucen khusus kepala ya. Rotasi, naik turun seperti menyisir, ketuk tekan, buka tutup, ketuk tekan, naik turun, dan ditutup dengan rotasi. Kemudian ya, finalnya, ya, kesimpulannya atau penjelasan di akhir materi ini adalah ya, finalnya adalah cucen mudah dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Bila tidak memiliki alat, bisa dilakukan secara tangan kosong atau alat pengganti. Ingat ya, tetap memperhatikan aspek keselamatan klien atau pasien serta kondisi pribadi klien atau pasien dalam menerima rangsangan. Jangan terlalu kuat, karena efek terlalu kuat itu bisa kontraindikasi. Maka gejala yang nampak nanti jika tekanannya terlalu kuat itu menjadi lebam atau berwarna biru. Itu artinya bahwa tubuh itu sudah tidak mampu menghadapi rasa nyeri dan sakit dari tekanan tersebut. Itu insya Allah materi terkait dengan teori ya di slide ini sudah selesai. Maka akan saya sampaikan kalimat penutup. Baik, demikian pelatihan ya, Tuina Cucen yang sudah saya sampaikan untuk teorinya terkait dengan sejarah sampai finishingnya tadi ya. Teori sudah saya sampaikan, nanti tinggal lanjut praktek ya, praktek nanti dari kepala ini yang pokok, kemudian daerah tulang belakang ya, bagian leher ya, kemudian punggung sama pinggang ya. Itu ada titik pusernya atau titik utamanya, nanti mengikuti kaidah SOP yang ada dengan menerapkan teknik-teknik tadi ya. Jadi teknik rotasi, naik turun, kemudian naik buka tutup ya, kemudian ketuk tekan, nanti kembali lagi ya. Jadi rotasi ya, kemudian naik turun,
ketuk tekan, kemudian buka tutup, kembali mulai ketuk tekan, kemudian naik turun dan rotasi. Jadi dimulai rotasi, ditutup dengan teknik rotasi. Demikian, dan saya informasikan bahwa di slide tadi juga ada penekanan ya. Kalau kita ini ya, jadi pelatihan di level pertama ini adalah teknik bagaimana mengerjakan SOP ya pada kasus-kasus dari kepala, kemudian bagian leher, punggung, dan pinggang. Berikutnya adalah berdasarkan kasus ya. Nah, untuk berdasarkan kasus ya kan, kita menggali akar masalah atau sumber masalah itu, maka nanti ada pelatihan ya, pelatihan Tuinajujen lanjutan plus diagnosanya gitu. Jadi pelatihan Tuinajujen lanjutan adalah plus diagnosanya, karena dasar kita memakai teknik tertentu itu dasarnya adalah diagnosa. Maka rangkaian diagnosa seperti pengamatan lidah, merekam denyut nadi, melihat wajah, dan pemeriksaan yang lainnya dengan kaidah-kaidah ilmu tentang bagaimana mendeteksi penyakit, nah, itu insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian para peserta pelatihan Tuinajujen yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa disampaikan ya. Tetap semangat belajar ya, dan semangat dan belajar, insya Allah ketika kita semangat dan sabar dalam menggali ilmu, itu insya Allah ilmu itu atas izin Allah bisa kita kuasai dan bisa kita praktekkan sehingga bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Maka kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.